Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah pengolahan lahan kering akan menjelaskan tentang implementasi teknologi irigasi hemat air dalam mengoptimalkan konservasi dan pengembangan pertanian lahan kering. Sebelum masuk pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2, yakni Fikram Lodi, NIM 0010476214190031, Istifadatul Kamilah NIM 190031, Fajar Hidayat NIM 190052, Nurwinda Dewi Agustina NIM 190062, Wanti Nawangsari NIM 190094. Baik, di sini kami akan membahas 5 aspek. Yang pertama abstrak, pendahuluan, pembahasan, implikasi kebijakan, dan terakhir yakni penutup. Langsung saja pada pembahasan pertama. Baik, di sini saya akan membahas tentang abstrak dari artikel yang kami buat, di mana lahan kering berpotensi sebagai penghasil komoditas pertanian terutama pangan. Masalah yang sering dialami adalah ketersediaan air. Dalam mengatasi hal tersebut bisa dilakukan dengan irigasi. Namun irigasi sering dianggap sebagai pemborosan air, sehingga diperlukan teknologi untuk menghemat air irigasi, yaitu dengan penerapan irigasi hemat air yang dapat menghemat air dan menjaga kelestarian sumber daya air tanah yang ada pada lahan pertanian. Faktor pendorong pertanian lahan kering adalah keterbatasan petani, tenaga kerja, dan sistem pengelolaan lahan secara tradisional. Kebijakan pemerintah masih belum optimal karena masih menimbulkan perdebatan karena hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Latar belakang dari artikel yang kami buat adalah potensi lahan kering sebagai penghasil komoditas pertanian sangat strategis pada skala nasional maupun global. Di Indonesia, produktivitas dari lahan kering masih rendah karena kendala yang dialami adalah ketersediaan air. Masalah ketersediaan air yang terjadi pada musim kemarau akan menyebabkan produksi pertanian menjadi berkurang. Salah satu upaya pengairan yang dilakukan untuk meningkatkan produksi pertanian untuk memenuhi kebutuhan air pada musim kemarau, serta menerapkan sistem irigasi hemat air untuk membatasi pengambilan air untuk irigasi agar dapat menghasilkan lebih banyak makanan dan penggunaan air yang lebih efisien. Tujuan dari penelitian ini yaitu ada 3. Yang pertama yaitu mengetahui peranan dari implementasi teknologi irigasi hemat air dalam konservasi dan pengembangan pertanian lahan kering. Yang kedua yaitu mengetahui faktor pendorong perubahan sistem pertanian lahan kering. Dan yang terakhir yaitu mengetahui kebijakan pertanian lahan kering yang ada di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi irigasi hemat air dan implementasinya. Jadi, apa itu irigasi hemat air? Irigasi hemat air yaitu teknologi irigasi yang menggunakan air sesuai dengan kebutuhan minimum dalam tanah. Nah, prinsipnya yaitu mengurangi kebutuhan air yang cenderung tidak produktif seperti evaporasi, perkolasi, dan rembesan. Kemudian keuntungan dari irigasi hemat air ini adalah dapat menghemat penggunaan air, mencegah terjadinya erosi, mencegah pertumbuhan gulma karena air hanya diberikan kepada tanaman, menghemat biaya, meningkatkan produktivitas lahan karena luas lahan yang terairi menjadi semakin meningkat, dan dapat mengurangi penguapan dalam pemberian irigasi. Kemudian, terdapat beberapa jenis irigasi hemat air yang sering digunakan di Indonesia. Yang pertama, ada irigasi curah bergerak. Irigasi curah bergerak yaitu sebuah teknik irigasi dengan tipe curah yang bersifat tidak permanen, sehingga bisa dipindah-pindahkan ke tempat lain dengan lebih cepat. Lalu yang kedua ada irigasi curah. Irigasi curah, gambarnya ada di samping saya, yang mana bertujuan untuk menyemprotkan air secara merata tanpa adanya kehilangan air dalam bentuk limpasan, sehingga penyiraman menjadi lebih efisien. Yang ketiga ada irigasi tetes, yang merupakan teknik pemberian melalui tetesan pada tanah yang berada di dekat tanaman secara berkesinambungan dan perlahan. Lalu untuk alatnya itu dinamakan emiter atau penetes. Berikut ini adalah beberapa contoh implementasi irigasi hemat air di Indonesia. Yang pertama, penerapan irigasi hemat air pada komoditas jagung di Sumba dapat menghemat air hingga 7.750 meter persegi. Lalu di Lombok Barat, penerapan irigasi curah dapat menghemat waktu irigasi sehingga penggunaan air menjadi lebih efisien. Dan di percobaan yang dilakukan oleh Politeknik Negeri Lampung dengan menggunakan irigasi tetes pada komoditas tomat itu mampu menghemat 47% air dan produktivitas tomat mencapai 28,33 ton per hektar.
Jadi di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang faktor pendorong perubahan pada sistem pertanian lahan kering, sosial, dan budaya. Yang pertama, faktor sosial. Faktor sosial itu terbagi atas dua. Yang pertama, faktor keterbatasan petani adalah kurangnya pengetahuan dari petani untuk sistem pertanian pengolahan lahan kering berkelanjutan yang mengakibatkan terjadinya keterbatasan dari petani itu sendiri. Upaya pendorong perubahan pada sistem pengolahan lahan kering itu sendiri dengan memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada petani akan kemajuan pertanian lahan kering, terlebih khusus di era perkembangan teknologi saat ini. Poin kedua, faktor ketersediaan tenaga kerja. Upaya yang dilakukan untuk mendorong sistem pertanian lahan kering harus tetap berjalan dengan optimal sehingga membuat ketersediaan tenaga kerja tetap berlangsung demi mendorong perubahan sistem pertanian lahan kering itu sendiri. Masuk ke faktor budaya. Yang pertama, saya mengambil contoh Provinsi Gorontalo. Agroforestry merupakan salah satu proses pengolahan sistem budaya pertanian lahan kering di daerah Das Limboto, Provinsi Gorontalo, yang dikombinasikan tanaman musiman dan tanaman yang tumbuh dalam jangka waktu tahunan seperti kayu dalam suatu ruang lokasi yang sama, lalu dikombinasikan pula dengan peternakannya. Menurut pendapat Nurianto et al. 2003 dan Rauf 2003. Selanjutnya, saya mengambil contoh Provinsi Bali. Proses pemanfaatan lahan kering di Bali menggunakan subak lalu didominasi oleh komoditi tanaman perkebunan seperti tanaman kopi, kakao, bahkan tanaman mente. Untuk meningkatkan pemanfaatan pola integrasi dibantu oleh BTP Denpasar dalam melakukan pola integritas tanaman perkebunan dan peternakan. Pembahasan selanjutnya yakni tentang faktor pendorong perubahan pada sistem pertanian lahan kering dari faktor internasional. Di mana studi kasus ini diambil di kota Hokudancho, yang mana kota tersebut merupakan salah satu kota di Provinsi Hyogo, Jepang, yang memiliki variasi lahan pertanian dalam bentuk sawah, perkebunan, dan juga pertanian lahan kering. Adapun faktor-faktor yang mendorong perubahan sistem pertanian lahan kering di daerah tersebut, yang pertama yakni pesatnya pembangunan industri, di mana Jepang merupakan negara maju dan juga berkembang yang sangat identik dengan pembangunan industri maupun pengolahan industri, sehingga hal tersebut mendorong pemerintah Jepang untuk memaksimalkan lahan yang ada. Yang kedua yakni meningkatnya peluang kerja di kota. Tidak sedikit dari masyarakat daerah daerah tersebut yang memilih untuk bekerja di kota dengan alasan pendapatan lebih besar dibandingkan dengan bekerja di desa mereka sendiri, yakni sebagai petani. Sehingga beberapa masyarakat berinisiatif untuk menjual lahan pertanian mereka dengan dasar pertimbangan biaya, energi, dan juga keuntungan untuk kehidupan mereka sehari-hari. Yang ketiga atau yang terakhir yakni sistem pengolahan tradisional. Sistem ini telah berkembang lama sebagai hasil dari proses hubungan timbal balik antara masyarakat dengan lingkungan. Jadi konsep penerapan sistem pengolahan tradisional ini berakar dari sistem pengetahuan dan juga pengelolaan lokal maupun tradisional. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai implikasi kebijakan pertanian di lahan kering. Yang pertama di sini ada kebijakan tentang perbaikan agroekosistem lahan kering di bagian hulu daerah aliran sungai.
Dalam hal tersebut, kerusakan yang terjadi dianggap karena ketidaktepatan program pemberdayaan masyarakat yang pemerintah berikan, di mana program yang dilaksanakan ini hanya berfokus pada pemberian material saja tanpa memperhatikan pembangunan modal sosial masyarakatnya. Yang kedua di sini ada kebijakan mengenai irigasi. Dalam hal tersebut tertuang di dalam Inpres nomor 3 tahun 1999 yang mana dalam proses pelaksanaannya memiliki hambatan pada pelimpahan wewenang dikarenakan belum memiliki dasar hukum dan juga pedoman pelaksanaan. Yang ketiga di sini ada kebijakan mengenai diversifikasi pangan. Kebijakan tersebut ini perlu menggunakan kecanggihan teknologi untuk membantu pengoptimalan pemanfaatan lahan kering ini. Yang keempat di sini ada kebijakan mengenai pemanfaatan air tanah. Dalam hal tersebut digunakan untuk membantu usaha tani yang belum terlingkup dalam pengirigasian dan juga memudahkan mereka dalam memperoleh sumber mata air. Namun terdapat permasalahan di mana penggunaan air tanah yang secara lebih berlebihan ini akan menyebabkan ketersediaannya dan kualitasnya itu menurun. Pada bagian akhir ini saya akan menyampaikan kesimpulan dari artikel yang kami buat, di mana kesimpulannya yaitu produktivitas pertanian lahan kering di Indonesia masih rendah. Salah satunya penyebabnya adalah kurangnya ketersediaan air pada musim kemarau. Dan salah satu solusi yang tepat adalah dengan irigasi hemat air yang dapat menghemat air dan menjaga kelestarian air di dalam tanah. Selain itu, irigasi hemat air juga dapat mencegah erosi, pertumbuhan gulma, serta menghemat biaya dan meningkatkan produktivitas. Faktor pendorong pada sistem pertanian lahan kering salah satunya adalah keterbatasan petani, yaitu petani kurang dalam hal pengetahuan. Kebijakan lahan kering yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia belum begitu optimal dan masih sering memberatkan petani. Yang bisa diberikan berdasarkan permasalahan yang telah ada, yaitu diharapkan petani mampu menerapkan irigasi hemat air untuk mengatasi masalah ketersediaan air yang terbatas pada musim kemarau. Untuk pemerintah diharapkan ikut berkontribusi dalam rangka penerapan irigasi hemat air ini dengan memberikan pelatihan dan pengetahuan kepada petani, ataupun bisa dengan bantuan biaya. Untuk kebijakan yang diberikan, diharapkan bisa memberikan kebijakan yang mudah untuk dilaksanakan dan tidak memberatkan petani. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.